Halo guys, jadi kita hari ini akan lanjut ke Osaka nih. Sebelumnya aku mau nanya, di situ jam berapa ya sekarang? Gimana? Sekarang jam berapa? Jam 2. Bentar, aku tadi baru Google, jadi ternyata sekarang dari sini ke Indo beda 7 jam. Sumpah maaf banget. Karena biasanya aku tutor kalian tuh jam 7 pagi di sini. Dan itu bedanya 6 jam, jadi kalian selalu jam 1. Dan jujur aku nggak tahu kenapa sekarang bedanya jadi 7 jam. Jadi sebelumnya maaf banget, sumpah aku tadi masih kayak emang belum mulai. Oke, jadi ya berarti kan, oke berarti kan jadi aku bangun jam 6. Ah, oke, jadi intinya pertama maaf banget karena eh, dari dulu banget Indo sama sini bedanya 6 jam. Jadi aku kemarin sama bangunnya, aku hari ini juga bangunnya sama buat siap-siap jam 7. eh jadi pertama-tama maaf banget. Aku jujur nggak tahu kenapa dari kapan udah ganti jadi 7 jam. Mungkin karena udah musim dingin. Terus sebelumnya maaf banget, sumpah aku nggak tahu. Dan aku nggak expect sama sekali. Eh, tapi maaf banget, lain kali misalkan aku mau tutor, aku pastiin kayak berapa jam sebelum itu aku cek eh, waktunya lagi. Biar nggak ganti lagi, siapa tahu ganti lagi jadi 8 jam. Tapi intinya kita mulai aja. Jadi, kita hari ini akan bahas osakra nih. Jadi, sekarang kalian udah mulai masuk ke eh, sesi yang seru di anatomi. At least menurut aku seru. Dan semoga kalian juga, karena ini kalian bisa masuk ke eh, lab dan megang-megang preparat yang seperti yang yang apa ya, yang seperti tulang beneran, karena mereka ada tulang beneran. Dan di bab-bab selanjutnya di praktikum ini kalian akan lihat itu lebih ke gambar dan nama bentukan. Jadi bukan kayak kemarin kan sebelum UTS masih cerita-cerita gitu kan. Ini udah enggak. Oke, jadi kita sambil bahas aja. Jadi kita hari ini akan pelajari osa krani. Osa yaitu artinya banyak tulang dan krani karena ini tulang-tulang yang membuat kayak kepala belakang, eh, kerangka belakang kepalanya suatu hewan gitu. Oke, jadi ini ada list-list namanya. Jadi intinya ini banyak banget kan nama-nama vocabnya. Ini semuanya adalah nama-nama yang harus kalian hafalin. Tapi jangan panik karena seperti kita pelajari kemarin di PAV kan seluruh lokasi itu kan ada artinya. Contoh foramen itu lubang. Hipoglosum itu berarti relate sama sesuatu yang namanya hipoglosum begitu. Jadi nggak gitu susah kok untuk hafalinnya. Semuanya ada arti tersendiri. Walaupun serem kelihatan panjang, tapi ya nanti pasti bisa dihafalin. Terus intinya ini kalian hafalnya kayak gini. Jadi ini ada 5 kafum atau 5 lubang besar. Dan untuk osnya atau tulangnya yang penting itu ada 7 di lokasi ini. Dan dari ketujuh tulang ini bakal ada bentukan-bentukan seperti ini. Oke, terus ini sama. Sama untuk vocabnya itu usahakan itu jangan typo karena ini semuanya kan itu kan. Jadi ya nggak bisa salah tulis. Oke, sebelumnya kita mulai.
orientasi. Nah, jadi orientasi mungkin kelihatan gampang karena kan ini kepala hewan ya, jadi gampang banget tahu kiri kanannya. Tapi nanti kita udah sampai belakang, nanti kan ada tulang belakang, tulang-tulang kaki. Nah, itu kan susah untuk tahu depan belakang atau bawahnya, jadi kita harus mempelajari orientasi dulu. Untuk orientasinya, kita mulai dari yang ini. Jadi biasanya kita siapa? Nah, jadi ini kan kita lihat dari sisi lateral, dan ini bagian kanan kan. Jadi Dexter. Terus tulang ini milik hewan apa? Kuda. Gitu. Jadi spesifikasinya biasanya gitu. Jadi ini kan kita lihat dari lateral. Terus dia bagian sinister. Sinister itu kiri, terus dia milik kambing. Sama untuk yang ini, intinya eh, kita sekarang kan masih belajar, jadi gambarnya masih, tulangnya masih utuh gitu loh, masih bagus. Nah, sedangkan misalkan suatu hari kalian dapat kayak serpihan tulang kayak gini, nah itu gimana? Jadi kalian harus belajar orientasi, itu fungsinya seperti itu. Sama lebih gampang komunikasinya, misalkan nanti kalian mau operasi, kan jelas misalkan bilang, oh sisi lateral, sinister anjing. Terus nanti kalian udah pelajari nama tulangnya, oh misalkan tulang ini kan bisa jelas komunikasinya itu fungsi belajar anatomi. Terus ada satu lagi sama, oke, ini tadi kan kita lihat dari sisi lateral. Nah, ini kita lihat dari sisi medial. Sebenarnya sama, cuma ini kita lihat dari sisi dalam. Jadi nanti, atau mungkin kamu udah pernah sih, misalkan ke lab anatomi kan ada kayak gini-gini ya, nanti bisa dipegang-pegang di saat praktikum. Jadi ini sebenarnya sama, cuma ini bedanya ini medial, terus ini tetap sama. Jadi ini sisi apa, ini sisi sinister. Nah, eh mungkin kalian baru pernah jarang lihat kayak ginian, jadi masih bingung. Tapi untuk tahu kenapa ini sisi sinister atau sisi kiri, itu kalian bisa lihat kayak gini. Jadi ini kan dari sisi dalam ya. Terus ini kan, misalkan kalian lihat sini, ini kan ada giginya. Dan giginya biasa kan di rongga mulut. Jadi ini sisi kranial. Dan di sini ini kan kayak ada rongga otaknya, terus bisa lanjut ke bawah. Jadi ini sisi kaudal. Terus dipikir-pikir sendiri pakai tangan aku dulu kayak gitu. Eh jadi sebenarnya walaupun kalian mungkin udah jelas ini medial atau sinister atau apa, tapi nanti kita akan pelajari bentukan satu-satu kok. Jadi nanti bakal gampang untuk tahu kiri kanan dalam luarnya. Lanjut, ini ya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai bahas nama-namanya satu-satu. Kita mulai dari kafum. Jadi di kepala itu ada 5 lubang atau 5 rongga besar utama. Jadi yang pertama itu kafum cranii. Jadi kafum seperti namanya dia itu adalah eh, rongga atau lubang yang besar. Jadi misalkan sekarang kalian masih bingung dengan penamaannya, kalian boleh banget buka PPT PAV 1 di mana kita bahas nama-nama Latinnya. Terus ada kafum cranii. Jadi kafum cranii itu yang ini. Terus dia besar, dia fungsinya itu untuk eh, melindungi dan juga tempat adanya otak. Tidak itu yang ini. Terus kedua ada kafum nasi. Kafum nasi itu yang ini, yang dibuletin sama bulutan merah. Dia itu adalah eh, rongga hidung atau rongga apa ya? Rongga ujung. Intinya rongga hidung. Jadi bisa dilihat sebenarnya rongga hidung gede ya, walaupun lubang hidung itu kecil. Terus juga ada kafum oris. Jadi kafum oris itu rongga mulut. Yang ini. Ini dia cuma setengah doang karena kan
karena rong apa rahang bawahnya itu masih belum ada gitu. Jadi harusnya ada rahang bawah kayak gini, tapi dipisah. Jadi ini adalah kavum oris, terus ada kavum timpani, rongga telinga. Kavum timpani itu lumayan kecil, terus kavum orbita. Ini jelas rongga mata. Ini buat mata gitu. Terus kita lanjut ke tulang-tulangnya. Jadi di sini ada 7 tulang utama. Kita lihat dulu lokasinya kira-kira di mana dan pembatasnya. Jadi pertama ada os occipital. Jadi os occipital itu dia tulang yang menyusun eh tengguk kayak belakang kepala. Atau misalkan kita lihat dari sini dia itu sekitar sini. Intinya belakang kepala, dinding belakang kepala atau dinding belakang tulang otak di sekitar otak itu os occipital. Terus juga ada os sphenoidal. Jadi os sphenoidal itu yang nomor 2 ini, nomor 2 kecil ini. Jadi os sphenoidal itu fungsinya seperti lantai untuk menampung otak kita. Dan kita juga ada os ethmoidal. Jadi os ethmoidal itu di depan sini. Jadi dia fungsinya itu eh, sebagian dia kayak menampung sedikit apa namanya eh, rongga hidung dan sebagian dia juga bikin batasan antara rongga hidung dan juga rongga otak begitu. Nah, selain itu kita juga ada os interparietal. Jadi sebelum kita bahas interparietal, mungkin kita bahas sedikit frontal parietal. Jadi tulang parietal itu nomor 6. Jadi parietal itu dia lokasinya kayak di samping begitu. Karena parietal. Jadi dia itu di samping kepala. Jadi kayak nomor 6 bisa lihat jelas dia itu kayak di samping gitu. Nah, misalkan di kambing itu di jadi dia itu letaknya di lateral. Jadi lihatnya itu biasanya dari samping. Misalkan dari belakang kurang kelihatan. Nah, jadi kita kan udah tahu parietal lokasinya di mana. Jadi misalkan kita lihat interparietal, jadi interparietal artinya di antara os parietal. Jadi parietal kan di sekitar sini. Jadi tulang yang ada di antaranya, yang ada di tengahnya, itu namanya os interparietal. Dan selain itu juga ada os frontal yang kita bisa lihat lebih dari sisi kranial. Jadi os frontal itu yang ini, em, dia itu gede, dia itu misalkan di manusia itu seperti tulang yang ada di yang menyusun dahi kita gitu. Cuma hewan kan kepalanya agak beda ya strukturnya sama kita. Jadi dia lokasinya di sini seperti terus juga ada os temporal. Jadi os temporal itu misalkan kalian lihat nama temporal berarti itu dia lumayan mirip dengan pendengaran atau relate berhubungan dengan pendengaran. Jadi os temporal itu yang menyusun bagian pendengaran atau menyusun telinga ini. Oke, jadi itu untuk ringkasan sekilas aja tulang-tulangnya itu terletak di mana. Kita lihat secara detail di slide-slide berikutnya. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang os occipital. Jadi os occipital seperti yang kita bahas tadi itu sekitar sini. Jadi tulang yang menyusun belakang kepala kita. Jadi untuk oh ya, sama sebelum kita lanjut, jadi untuk perbatasan tulang itu kadang emang tidak begitu jelas, tapi ada yang jelas juga, kayak ada sedikit garis di antaranya. Tapi untuk beberapa emang tidak sejelas itu, dan nah itu kenapa kita harus hafalin lokasinya, sama struktur khususnya, sama bentuknya kira-kira begitu. Oke, jadi kita lihat dulu bentukan-bentukan utamanya. Jadi pertama ada condylus occipitalis. Jadi condylus occipitalis itu yang ini. Nah, misalkan kalian masih ingat, condylus itu kan artinya bungkul sendi. Dan occipitalis karena dia milik oleh os occipital. Nah, dia fungsinya apa?
Jadi ini kan sisi belakang kepala. Jadi dia fungsinya untuk menghubung ke tulang belakang selanjutnya. Ya, ini jelek banget, tapi intinya ini tulang belakang, jadi ini bisa jadi bengkol sendi untuk eh, menghubungkan kepala ke tulang belakang. Terus kita juga ada processus jugularis. Jadi processus jugularis itu yang ini, jadi dia tajuk. Terus juga ada fossa condylaris. Jadi ini kan bisa dibayang itu, bentar aku hapus dulu. Jadi bisa dibayangin ini kan kayak naik tinggi gitu kan. Terus ini menonjol lagi. Jadi di antaranya legok ini kita sebut sebagai fossa condylaris. Terus lubang yang kalian lihat, lubang besar ini, itu namanya foramen magnum, foramen karena dia lubang, dan magnum karena dia besar tapi dia tunggal. Jadi selain ini, kalian tidak akan menemu pasangannya, dia sendiri. Terus kita juga ada crista occipitalis externa, yaitu garis ini. Nah, untuk garis ini secara gambar, ataupun nanti saat kalian megang preparat itu kadang emang tidak begitu jelas, tapi merasakan bahwa di situ emang ada kayak krista kan artinya tepian tajam. Kalian akan merasakan ada tepian tajam di balik kepala hewan tersebut. Terus kita juga ada krista nuchalis. Jadi krista itu yang ini nomor 6 atau yang di sapi di nomor aduh sorry di sapi itu sini. Jadi dari sini sebenarnya kalian bisa lihat beda hewan itu strukturnya beda, tapi namanya sama. Jadi saat kalian hafalin bentukan struktur itu eh, jangan hafalin lokasinya seperti copy paste gambar gitu. Kalian hafalinnya lokasi relatif sehingga saat kalian ubah gambarnya itu bisa banget masih tahu yang mana itu bentukan apa gitu. Jadi ini Kristanukalis. Jadi Kristanukalis itu tepian tajam dan ini ada linea nukalis yang kurang jelas di sini. Tapi secara sekilas, jadi setelah Kristanukalis saat dia lanjut ke samping, itu dia akan ganti nama menjadi linea nukalis. Linea nukalis itu bakal lebih jelas untuk slide-slide berikutnya. Terus kita ada protuberansia intercornuale yang khusus di ruminansia. Jadi di ruminansia, kalian bisa lihat jelas dia kan ada tanduk. Jadi cornua itu artinya tanduk. Sehingga untuk benjolan ini yang terdapat di antara tanduk itu namanya protuberansia intercornuale. Inter artinya di antara dan cornua artinya tanduk. Dan di kuda juga ada bentukan spesial, yaitu namanya protuberansia occipitalis externa. Jadi protuberansia artinya sama, artinya seperti ada benjolan. Dan occipitalis karena dia dimiliki oleh os occipital, dan dia letaknya di luar. Jadi protuberansia occipitalis externa yang dimiliki oleh kuda. Begitu untuk os occipitalisnya. Terus kita lanjut sedikit dulu. Jadi tadi kita kan, jadi sekarang yang apa kita akan lakukan sekarang itu, tadi kan kita mengenal bentukan dari sisi kaudal yang utamanya milik os occipital, dan sekarang kita akan lanjut ke ventral dan juga dorsal. Jadi di sisi ventral, sebenarnya tulang yang utama kami lihat ini masih ada os occipitalnya dan juga ada sedikit os temporal dari sisi telinga dan juga ada. Iya, jadi ini juga ada dari os temporal. Untuk list vocabnya bisa dilihat di awal PPT. Nah, jadi di sisi ventral itu biasanya horor karena serem banget kayak gini, banyak banget bentukannya. Tapi jangan panik karena ini banyak, karena ini kan apa ya, sama, identik gitu. Jadi sebenarnya cuma ada satu sisi kok, nggak sebanyak itu. Jadi pertama ada condylos occipitalis. Jadi condylos occipitalis itu ini, bungkul sendi ini. Eh, Jadi untuk sekarang mungkin kalian masih kayak bingung karena kalian tidak memegang tulangnya.
Jadi bakal bingung, tapi misalkan nanti di hari praktikum, setelah megang tulang itu bakal lebih jelas. Nah, kita sekarang ada tutor sebelum praktikum itu biar kalian eh, lebih tahu aja kayak apa yang harus kalian perhatikan. Mungkin di antara vocab ini kalian ada yang, oh ternyata ini keren, pengen megang. Jadi nanti di hari H kalian udah bisa siap begitu. Ya, jadi tadi itu Condylus occipitalis. Terus di antara Condylus occipitalis ini selalu ada yaitu foramen magnum. Jadi mereka itu sepaket. Misalkan kalian lihat mereka pasti udah tahu, pasti ada foramen magnum. Terus dari Condylus occipitalis ke samping pasti ada legok yaitu fossa condylaris dan setelah fossa condylaris pasti ada taju yaitu processus jugularis. Jadi mereka itu satu paket pasti ada di samping. Oke, terus kita lanjut ke bentukan baru. Pertama ada tuberculum basilaris, yaitu yang ini. Jadi dia itu kayak benjulan yang ada di bawah kepala. Terus juga ada bulat timpanika. Yang ini, mungkin ini sedikit gelembung gitu, tapi ketutup, hmm, sedikit ketutup nomornya. Tapi intinya ini adalah bulat timpanika. Dia bentuknya seperti balon, terus fungsinya itu untuk membantu pendengaran. Selain itu juga ada prosesus muscularis yang itu yang tajam ini. Jadi ini aku hapus yang belakang ini. Jadi yang tajam itu adalah prosesus muscularis. Dia di samping tuberculum basilaris. Terus kita juga ada facies articularis yang ini. Jadi facies itu artinya permukaan, terus artikularis itu artinya dia kayak berartikulasi dengan tulang selanjutnya begitu. Jadi dia fungsinya nanti misalkan kalian udah lihat ada rahang bawah, jadi rahang bawah itu akan lumayan bertaut dengan eh, permukaan itu, berartikulasi dengan permukaan itu. Oke, jadi itu adalah bentukan yang ada di sisi ventral. Jadi sebenarnya gampang kan, cuma ada 4 walaupun kelihatannya banyak. Terus kita lanjut ke sisi dorsal atau sisi lebih dekat ke punggung. Kita lihat dari atas kepalanya. Jadi pertama itu ada foramen supraorbitalis. Jadi foramen itu artinya lubang, lubang, dan dia ada di atas mata. Jadi foramen supraorbitalis. Dan di depan foramen supraorbitalis ada bentukan khusus milik ruminansia, yaitu sulcus yang disebut sebagai sulcus supraorbitalis. Jadi ini alur alur supraorbitalis milik ruminansia. Terus kita juga memiliki crista sagittalis externa yang ini pendek yang kita tadi udah lihat di slide selanjut sebelumnya. Terus juga ada prosesus cornualis. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut ke prosesus cornualis, tapi intinya prosesus cornualis itu ya taju yang terbuat dari tulang untuk membentuk apa namanya? Tanduk. Oke, terus kita lanjut sini. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari yang sama lagi. Jadi pertama kita ada prosesus jugularis atau paramastoideus. Jadi tadi kan kita cuma bilang jugularis, jugularis, jugularis. Nah, sebenarnya prosesus tersebut dia itu ada nama lain, namanya paramastoideus. Ini nomor dua. Nah, karena kita ada prosesus namanya prosesus mastoideus. Jadi sebenarnya prosesus mastoideus itu kayak bagian depannya prosesus jugularis atau parapastoideus dan prosesus jugularis dia itu adalah apa ya kayak bagian bawahnya yang menyatu. Itu kenapa dia namanya paramastoideus? Karena para itu artinya ngegantung dan prosesus jugularis itu bentuknya kayak
ngegantung dari Processus mastoideus. Nah, nanti di belakang ada gambar yang lebih jelas. Kita lanjut dulu, terus di sini sama ada protuberansi aksipitas eksterna pada hewan kuda. Nah, tadi kita kan sempat bahas, tapi lihatnya dari sisi belakang. Coba kita lihat kembali. Oh, sorry. Ini nomor 9. Kan masih dari sisi belakang, jadi nggak kelihatan tonjolannya. Misalkan kita lihat dari sini, itu jelas ya. Di hewan kuda ada tonjolannya. Terus kita ada Cristanucalis, linear ini. Mereka sepakat biasanya kok hafalinnya bersama. Jadi dari krista yang tajam, itu dia akan kayak meluncur ke samping bawah begitu. Dan dia akan lanjut sebagai, Chris, sorry, dia akan lanjut sebagai linea nukalis dulu. Jadi krista nukalis yang kita lihat dari tepat belakang kepala, dia akan lanjut ke samping sedikit, yang kita lihat dari sisi lateral lebih jelas menjadi linea nukalis. Terus dari linea nukalis dia itu akan lanjut, misalkan dia udah sampai tulang temporal, intinya kayak ada alur S kayak gini, namanya crista temporalis. Dan saat dia ke atas, kayak syup gitu, bisa lihat dia kayak muter ke atas, itu dia namanya linea temporalis. Jadi untuk hafalinnya, biasanya aku hafalin dulu pakai bentukan sapi karena paling jelas. Intinya Cristanucales itu yang kita lihat dari sisi kaudal paling jelas. Terus kita lanjut ke linea temporalis yang kayak agak miring ke bawah, jadi dia garis. Terus ada lagi Crista temporalis. Jadi Crista temporalis itu tepian tajam yang ada di oral. Terakhir pas dia naik baru lanjut ke linea temporalis begitu. Nah, setelah itu, kita juga ada voralis. Jadi ini kan seluruh garis-garis gitu kan. Jadi di tengahnya itu sebenarnya ada legok, namanya fossa temporalis. Jadi ya legok yang ada di os temporal. Tapi tidak semua hewan itu memiliki legok. Ada yang juga dia membentuk gelembung. Kayak di gambar ini, sapi dan, sorry, kuda dan anjing. Ini dan ini, jadi dia kan seperti gelembung, dia nggak legok, jadi kita ganti nama menjadi planum temporalis. Oke, terus kita ke bawah, bentukannya mulai banyak ya guys. Kita ke bawah, di sini ada Meatus acousticus externus dan juga Processus acousticus externus. Jadi, untuk, jadi kita lihat dulu yang ini. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas ada kafum timpani. Nah, apa bedanya kafum timpani dan juga meatus? Jadi untuk kafum timpani, dia itu adalah rongga telinga. Jadi misalkan kalian bisa lihat ke dalam sini, kan ada sedikit rongga telinga. Jadi kafum timpani itu yang dimaksud itu kafum telinga. Sorry, kafum timpani yang dimaksud itu adalah rongga telinga tersebut. Sedangkan meatus acousticus externus itu liangnya. Jadi dari sini kan kayak ada satu saluran yang cuma bisa masuk sekali, itu namanya meatus. Dan untuk prosesus, itu misalkan kalian lihat sini, kan di sekitar lubangnya itu kayak ada peninggian. Nah, itu namanya prosesusnya. Jadi misalkan kita tunjuk peninggiannya, itu namanya prosesus. Dan jika kita tunjuk dalamnya, itu namanya meatus. Selain itu juga ada foramen hypoglossum. Jadi foramen hypoglossum sebenarnya dia terletak di eh, apa namanya fossa hypoglossus ini. Jadi dia di antara condylus occipitalis dan juga processus jugularis. Nah, fungsi foramen hypoglossum nanti kita bahas di belakang dengan foramen-foramen lainnya. Dan di sini, khusus di hewan anjing, seperti kuda, dia kan kayak ada bentukan tajam. Misalkan kalian pernah pegang kuda atau anjing, itu bisa dicoba diraba. Eh, jadi namanya itu processus interparietal yang dimiliki oleh os interparietal. Jadi di sini
bisa lihat perbedaan os interparietal antara hewan. Misalkan di babi itu tidak nampak sama sekali, terus misalkan di anjing itu, di anjing, kuda, sapi itu masih nampak sedikit gitu. Dan bisa dilihat sekali lagi, jadi walaupun sama namanya os occipital, tapi di beda hewan dia itu beda banget, eh, maupun bentuk ataupun eh, ukurannya gitu. Nah, tadi kan kita melihat dari sisi lateral. Terus sekarang kita akan lihat dari sisi medial. Jadi cara kita dapat sisi medialnya itu sebenarnya lumayan gampang, yaitu kita membuka tengkorak hewannya dengan sebenarnya alat apapun boleh sih, yang penting kuat motong itu. Jadi ini dari sisi medial. Jadi kita lihat dari pertama. Nah, jadi foramen hipoglossum tadi kan kita sempat bahas yang kita lihat dari sisi luar. Sebenarnya dari sisi dalam itu juga kelihatan yang ini. Terus juga ada selatur sika. eh jadi untuk selatur sika itu yang ini. eh jadi ini adalah selatur sikanya semua hewan. Semua hewan sebenarnya memilikinya. Jadi dia itu kayak legok seperti ini. Nomor 29. Nah, jadi dia fungsinya untuk menampung kelenjar hipofisis atau pituitary gland. Ini lumayan jelas, misalkan penasaran bisa di Google Sela tursika, itu bakal banyak yang menjelaskan fungsinya. Intinya dia itu untuk salah satu eh, tempat untuk apa namanya? Sela tursika itu fungsinya untuk menampung hipofisis atau pituitary gland. Jadi ini kan otak. Terus nanti glandnya di sini. Kayak gitu. Iya, jelek tapi seperti itu penampakannya. Terus juga ada sulcus chiasmatis yang ada di depannya, nomor 30. Emang kadang karena angle itu kurang jelas, tapi misalkan kalian udah dapet otak, itu lumayan jelas. Terus, kita juga ada impresio digitotae. Jadi kalian bisa lihat untuk kafum cranii, dia itu tidak rata sama sekali. Eh, dia cuma ada, apa namanya, tapi dia ada legok seperti saat kita main lilin pakai jari tangan. Jadi itu namanya impresio digitatae. Jadi impresio digitatae itu terjadi karena pertumbuhannya otak. Jadi semoga kalian pernah lihat otak ya. Bentukannya kan seperti tidak rata begitu. Jadi pertumbuhannya juga akan mendorong atau membuat rongga otak menjadi tidak rata juga seperti ini. Oke, terus kita lanjut ke meatus acousticus internus dan processusnya. Sebenarnya konsepnya sama seperti yang externus, cuma ini kita lihat dari sisi dalam atau sisi internal. Begitu. Terus juga ada kristagali. Jadi kristagali itu tepian tajam. Ini nomor 34. Jadi kristagali itu eh, dia kayak pembatasan antara di sini kafum nasi, sorry, atau rongga hidung dari rongga otak. Itu perbedaannya. Terus kita juga ada labirintus yang memiliki lamina kribosa dan juga foramina kribosa. Jadi bentukan labirintus itu nomor 35. Jadi dia itu ada di dalam rongga hidung. Ini mungkin kurang kelihatan strukturnya, tapi dia itu kayak seperti labirin. Nanti di praktikum kalian bisa lihat. Terus yang menyusun labirin tersebut pasti ada banyak lubang-lubang dan
kayak tembok-tembok kan, misalkan kayak pernah masuk labirin. Nah, itu dia seperti ini. Jadi 37 lubangnya dan untuk lapisan-lapisan namanya lamina. Jadi kenapa kita sebut foramina? Karena lubangnya terlalu banyak. Jadi misalkan lubangnya lebih dari satu, kita sebut sebagai foramina. Begitu. Oke. Jadi itu dari sisi medial. Tapi untuk misalkan kayak kalian merasa gambarnya, kok kayak gini masih kurang begitu, itu nggak apa-apa karena kalian emang pertama kali megang tulang-tulang seperti ini, jadi emang pasti akan bingung. Tapi nanti setelah udah praktikum dan hands-on, itu nanti lihat gambar-gambar kayak gini bakal lebih gampang 100%. Oke, jadi ini ada gambar contohnya lagi. Jadi lamina itu lapisannya dan foramina itu lubangnya. Oke, sekarang kita tetap dari sisi medial, cuma kita fokus ke lokasi ini. Oke, sebentar. Jadi, pertama ada prosesus cornalis dan cornua. Nah, jadi tadi kan kita sempat bahas prosesus cornalis itu dia taju dari tulang untuk membentuk tanduk. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah tajunya. Dan setelah ada ini, dia akan dilapisi oleh sesuatu lapisan yang namanya kornua. Jadi, misalkan nanti di ujian praktikum, kita tunjukin yang masih ada lapisan kornua, tolong tulis kornua. Dan misalkan udah tidak ada kornua, berarti ini adalah prosesus cornualis, karena mereka itu adalah struktur yang berbeda. Setelah itu juga ada beberapa bentukan lagi seperti prosesus mastoideus. Jadi ini gambar yang jelas. Nomor 15 itu adalah prosesus mastoideus, sedangkan nomor 19 yang lebih menonjol itu adalah prosesus jugularis atau paramastoideus. Dan selain itu juga ada beberapa sinus. Jadi sinus itu adalah longga tertutup yang tidak ada pertukaran udara. Jadi sinus itu yang ini. Jadi kita lihat dulu di hewan sapi. Dan ini sisi kranialnya. Jadi, untuk hewan sapi, mereka itu emang memiliki sangat banyak sinus, seperti kalian lihat di gambar ini. Karena, misalkan kalian pernah lihat sapi berantem, mereka kan suka, apa ya, saling memukul kepala-kepala gitu, kayak kepalanya yang duluan kan. Jadi mereka memerlukan otak, bukan otak, tulang kepala yang sangat kokoh. Tapi misalkan kita penuhkan dengan tulang padat gitu kan bakal berat. Nah, nanti dia kesusahan juga. Jadi caranya untuk membuat dia tetap kuat tapi juga enteng itu dengan adanya apa namanya? Sinus begitu. Dan untuk sinusnya itu ada yang depan dan juga yang belakang. Jadi pertama itu ada sinus frontalis rostralis. Jadi sinus ya rongganya. Terus frontalis karena dia terletak di os frontal. Ini adalah os frontal dan rostralis karena dia ada di sisi rostral atau sisi depan. Dan untuk perbatasannya dibatasin oleh septum transversum sinusum frontalium. Iya, itu namanya horor banget. Aku dulu juga serem, tapi sebenarnya lumayan gampang. Jadi septum itu artinya penyekat. Dan penyekatnya itu dia berjalan secara transversal. Dan apa yang dia sekatkan, dia menyekatkan sinus yang ada di os frontal. Begitu cara penjelasnya agar gampang dihafalkan. Terus di belakang kalian bisa lihat, ini kan masih ada rongga. Itu namanya juga sinus frontalis caudalis. Nah, jadi ini kasus di sapi, di mana mereka memiliki banyak rongga, sedangkan misalkan di hewan kuda itu ada cerita lagi.
Hmm, Selanjut dulu. Nah, ini adalah mirip hewan kuda dan juga mirip hewan kambing, sorry. Jadi di hewan sapi itu kan bisa lihat dia rongganya banyak, sehingga kita bedain dari rostralis ke caudalis. Tapi di hewan kambing dan kuda, kan mereka cara berantemnya beda, jadi fungsinya juga akan berbeda. Jadi di hewan kambing dan kuda, mereka itu sinusnya cuma ada satu, tidak dibedain. Jadi mau sebesar apa ataupun kayak ini kan ada sedikit sekat kecil gitu kan, kita tetap sebut sebagai sinus frontalis. Oke, nah terus kita sekarang masuk ke lubang-lubang. Jadi eh, kita bahas dulu secara anatomisnya lubangnya, terus aku baru bahas fungsi-fungsinya. Jadi pertama ini kita preparat yang ada itu sapi, jadi kita fokus dulu ke hewan sapi. Jadi ini aku beda-beda. Jadi empat lubang ini itu hew- lubang-lubang yang ada aja di seluruh hewan gitu. Jadi pertama ada foramen hipoglosum yang tadi udah sempat kita bahas. Dari sini kurang nampak hipoglosumnya karena hipoglosum itu di belakang banget. Terus setelah itu ada ini nomor 45 yang namanya foramen ovale yang dimiliki oleh ruminansia. Terus makin ke atas ada foramen orbitorotundum, foramen opticus, dan juga foramen hipoglosum. Untuk hafalinnya bebas banget, kalian mau dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Yang penting diurut. Dan sebenarnya di hewan lain juga sama. Jadi ini ada yang di kuda. Di kuda, dihapus dulu. Di kuda itu sebenarnya lumayan sama juga. Sebentar aku pengen ganti warna. Di kuda itu bedanya dia tidak ada ovale, tapi dia ada alare, abulare, dan juga foramen lacerum. Jadi yang ini bedanya. Untuk depannya urutannya sama, untuk belakang tetap ada foramen hipoglosum. Nah, cara hafalinnya gimana? Biasanya aku hafalin, ini kan foramen lacerum. Jadi kan dipotong oleh laser. Jadi dia gede lubangnya. Jadi ini adalah foramen lacerum. Terus sisanya ya diurut aja, gampang. Dan untuk hewan anjing itu sama, tapi bentar aku ganti warna. Tapi dia ada bentukan lagi, namanya foramen alare yang di sekitar sini. Emang di gambar skematis kurang nampak, tapi intinya yang kalian harus lakukan adalah hafalin urutannya. Jadi nanti misalkan udah dapet tulang, tinggal diurutin aja. Jadi urutannya sama, ethmoidale, opticus, orbitorotundum, sama alare. Jadi sesuaikannya kayak gitu. Jadi yang hijau itu yang universal dan sisanya itu yang tidak kompak, yang beda-beda. Oke, nah sekarang kita bahas, nah fungsi lubang-lubang ini apa? Kenapa kita ada lubang? Nah, jadi seperti kalian ketahui, di sini kan ada otak. Nah, dan otak itu kan akan menyalurkan syaraf-syaraf. Jadi syaraf itu kan perlu lubang untuk keluar dari rongga otak ke target organnya. Jadi mereka akan melalui lubang-lubang tersebut. Gitu. Nah, untuk nama-nama syaraf yang melewatinya, kita mulai dari yang pertama. Jadi untuk foramen hipoglosum yang terletak di fossa condylaris, itu dia fungsinya gampang, yaitu apa namanya? Yaitu dilewati oleh nervus hypoglossum.
Terus juga ada foramen etmoidale yang dilewati oleh nervus etmoidale. Terus juga ada foramen opticus yang dilewati oleh nervus opticus. Dan juga foramen orbitorotundum yang disebut sebagai nervus oculomotorius. Sama juga ada nervus ophthalmicus. Dan juga terakhir ada nervus maxillaris. Dan itu juga ada foramen ovale yang dimiliki oleh ruminansia. Jadi untuk foramen ovale itu dilewati oleh nervus mandibularis. Dan juga ada foramen alare abulare. Jadi foramen alare abulare itu muaranya kanalis alaris. Kanalis alaris nanti kita bahas. Terus untuk foramen lacerum karena kan laser, jadi dia besar. Jadi dia itu dilewati oleh nervus cranial. Ini, ini. Banyak. Dan ada satu lagi nervus mandibularis. Terakhir baru foramen yang dimiliki oleh anjing itu lumayan sama. Jadi itu untuk muaranya eh kanalis alaris. Jadi kita bahas dulu kanalis alaris itu apa. Jadi kanalis alaris itu muaranya nervus maxillaris dan juga arteri maxillaris. Oke, jadi mungkin mungkin kan agak bingung ya, kok banyak banget yang harus dihafalkan, tapi ini dihafalkan dulu aja. Ada yang gampang kan, kayak depan tiga ini kan sama persis, jadi sama dengan tidak perlu dihafalkan. Itu, jadi dihafalin dulu satu-satu, karena eh, nanti bakal ditanya juga, karena selain kita tahu bentukannya, kita juga harus tahu fungsinya, begitu. Oke, terus. Hmm, Selain itu, kita juga bisa lihat di sini. Oke, jadi untuk lubang-lubangnya eh, lebih gampang itu dihafalin secara berurutan. Dan untuk nervusnya juga. Dan iya, begitu. Tada. Jadi untuk kalian lebih gampang belajar, aku jelasin dikit. Tentu saja lebih bagus kalian bisa hafalin semuanya. Tapi aku jelasin sedikit nanti sistem upraknya kayak gimana juga, biar kalian bisa lebih paham cara persiapannya. Jadi mungkin kalian bisa kelihatan sini. Sini kan kayak ada nomor 66. Dia kan ditempel di salah satu tulang ini. Ini kalian belum belajar, tapi aku kasih contoh aja. Jadi nanti contohnya, ini ujiannya bakal seperti ini. Jadi kita tempel nomor di bagian salah satu bagian, terus kalian tulis, oh itu adalah tulang apa-apa, itu adalah bentukan apa-apa, begitu. Terus kita mungkin juga tanya, oh jadi kayak soal beranak gitu loh. Jadi contoh nomor 45 adalah ini, terus kalian tulis, oh nomor 45 adalah bla bla bla, terus dilewati oleh syaraf nervus mandibularis. Seperti itu. Em, dan jangan takut karena mungkin kadang kan misalkan bentukan kan banyak kemungkinan kan. Jadi nanti misalkan yang kurang jelas kita akan bakal kasih clue.
atau kalian bisa nanya langsung tuh. Nah, tapi sampai sini apakah ada pertanyaan atau masih kurang jelas? Kak mau tanya, Mm-mm. itu nanti praktikumnya sama kayak embrio Kak, ada post testnya gitu. Jujur aku nggak tahu pas tes embrio kayak gimana karena aku dulu nggak ada. Tapi untuk praktikum anatomi biasanya pretest doang. Iya. Oh Ada iya, waktunya kalian. nggak Kak ngerjainnya? Oh ya, kalian belum pernah praktikum anatomi ya? Jadi untuk praktikum anatomi itu nanti sama dibagi jadi kloter, terus masuk sesuai kloter. Terus biasanya nanti bakal ada jarkoman kok dari Komting kayak suruh bawa kertas gitu. Untuk waktunya tentu saja ada. em, ini bisa spill seberapa ya? Intinya biasanya itu bakal ada 5 soal. Terus ditulis di kertas, terus nanti dikumpulin. Seperti itu. Nah, untuk belajar pretestnya dari mana, itu bisa belajar dari buku, dari teori. Biasanya aku belajar itu dari teori, buku teori, karena kan kalian biasanya dapat kuliah teori dulu kan sebelum praktikum. Jadi saranku misalkan mau belajar pretest itu belajar dari buku teori. Untuk waktunya iya dibatasin gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Mm-mm. Tapi nggak serem kok, nggak serem. Maksudku pasti ada serem-seremnya, tapi eh 5 soal doang biasanya. Jadi aman-aman gitu. Oh iya Kak, sama itu. Saya dengar dari kelompok lain katanya apa namanya boleh minjam tulang. Itu per kelompok Mm-mm. atau boleh bebas Kak? Sistem pinjam tulangnya ya. Iya Kak. Sebentar aku cek dulu. Biasanya itu nggak harus full satu kelompok, karena kan kadang kan emang beda-beda waktu. Tapi itu harus kayak sebentar. Atau nanti mungkin aku kirim jarkomannya ke grup aja ya. Oke Kak. Oke. Kak sama mau tanya lagi. Hmm. Yang paling sering keluar tuh yang bagian mana kayak yang paling sering keluar kayak foramen kah atau yang lain gitu? eh Maksudnya kayak yang suka ditanya-tanya gitu kah? Em, Iya Kak. Sebenarnya gimana ya? Bentar aku balik ke sini dulu. Jadi intinya untuk persiapannya kalian hafalin vocabnya, tapi jangan hafalin secara mati-matian itu. Maksudku diasosiasi aja sama bentukannya. Karena ini kan bisa dilihat vocabnya, sebenarnya kalian bisa hitung sih, ini ada berapa vocabnya. Biasanya pas uprak itu 50 soal. Dan ini kan kayak baru berapa doang kan. Ini coba aku hitung sekarang. 5, 10, kira-kira 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ya kira-kira kan kayak gini kan ada 40, 50 lah tambah ini. Jadi sebenarnya
apa ya, nggak bisa garansi kayak apa itu pasti keluar. Em, tapi intinya yang keluar pasti ada di vocab. Jadi vocab itu penting banget. Sama yang pasti misalkan kayak aku ceritain kayak ini, kayak fungsi-fungsi sampingnya itu lumayan penting karena biasanya suka ada soal beranak gitu loh. Gitu. Tapi nggak banyak kok, nggak kayak semua soal ada anak soal beranaknya, enggak. Paling 10 soal yang ada kayak gitu. Em, Apalagi ya? Sama biasanya yang terlalu gampang itu nggak bakal keluar. Kayak biasanya kita nggak bakal nanya lagi, ini adalah tulang apa? Enggak. Karena kan terlalu jelas kan. Kita biasanya tanya dari sini, dari bentukannya. Begitu. Karena misalkan tanya tulang terlalu gampang. Itu sih. Em, jadi aku nggak bisa garansi bakal keluar apa, tapi eh ya disiapkan aja semuanya. Karena emang bakal ganti-ganti terus kalau soalnya setiap tahun gitu. Oh, sama Wah, untuk sistem ujiannya, eh jujur aku nggak pernah uprak embrio karena dulu aku online. Tapi mungkin mirip sama embrio, mungkin intinya kayak pindah-pindah pos kayak gitu. Embrio juga gitu nggak? yang lihat mikroskop terus pindah posnya gitu, Kak. Iya, 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 kayak gitu ya. Itu pas ujian kemarin. Oh, oke, iya. Jadi anatomi juga mirip kayak gitu untuk ujian praktikumnya, tapi kita nggak pakai mikroskop. Jadi langsung tulang di depan kalian. Jadi sebenarnya kayak yang ini sih. Bentar. Kayak gini. Ini. Kayak ini kan masih ada sisa stiker gitu kan. Ini. Nanti bakal ditempel-tempel kayak gini. Kayak ini. Karena kan ini lubang. Nanti ditusuk lubangnya. Gitu. Gitu. Tapi nggak usah khawatir kok. Apa ya maksudku? Jangan takut aja. Intinya fokus ke belajarnya. Jangan takut ujiannya. Semoga gitu. Kayak gini lah intinya. Nanti ditempel-tempel di tuangnya gitu. Jadi nanti Hamin berapa ujian itu bakal steril labnya. Jadi nggak boleh masuk lagi karena kita akan nata tuang-tuangnya. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Hmm, Gitu sih apa ya? Sama iya sementara dari aku ingatnya itu. Jadi intinya vocab ini seperti kamu sekalian. Misalkan praktikum boleh banget bawa vocab biar tetap ingat. Itu aja sih. Intinya belajar anatomi itu, apalagi praktikumnya itu deket sama vocab lah. Jadi bestie sama vocab-vocabnya. Begitu. Oke. Mungkin dari aku sementara yang aku bisa bagi seperti ini. Ada pertanyaan lagi nggak atau kurang jelas? Oke, jadi sambil aku nutup, jadi sekali lagi maaf banget, sumpah aku nggak nyadar sekarang udah perbedaan waktunya 7 jam, karena kemarin-kemarin 6 jam. Jadi aku selalu jam 7 bukannya, eh dan aku nggak nyadar sama sekali sampai aku nyadar kenapa mereka tanya kayak gini. Jadi baru aku cek beda waktunya, ternyata udah jadi 7 jam. Begitu nggak apa-apa. Eh Maaf banget sekali lagi, sumpah aku nggak nyadar. eh untuk selanjutnya tetap Rabu dan ya berarti aku akan tutor jam 6 pagi. Tapi nggak apa-apa, aku usahain dulu bangun minggu depan. eh Sama ya sekian sih. Jadi itu. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke tutor. Mohon maaf banget ganggu hari minggunya. Semoga minggu kalian senang-senang terus. Dan terima kasih bisa leave Zoom.